Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leila. Di sini saya ingin sharing kepada para ibu pembelajar gimana membuat rutinitas hari bisa memudahkan hari kita sebagai seorang ibu. Di sini saya cuma sedikit sharing aja pengalaman-pengalaman yang saya kerjakan bersama anak-anak saya. Mudah-mudahan bermanfaat barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kuliah WhatsApp kemarin. Pertanyaan pertama, dengan 6 putra dan rutinitas anak-anak yang berbeda karena berbeda usia, bagaimana Teteh menyiapkan segalanya dengan tetap bisa meminimalisir emosi? Ya, untuk undangan mengisi forum Kulwab di Ibu Pembelajaran ini. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Dengan adanya rutinitas yang kurang lebih pasti, saya sebagai ibunya anak-anak bisa melihat, memperkirakan, dan memiliki gambaran akan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Di awal mungkin masih tebak-tebakan, masih mengira-ngira. Utamanya urusan waktu, berapa lama untuk siapin ini itu. Tapi karena lama-kelamaan, setelah terbiasa, berulang kali mengerjakan, saya sudah bisa memperkirakan perlu waktu berapa lama untuk persiapin kebutuhan anak-anak. Yang sering saya kerjakan biasanya mempersiapkan keperluan anak-anak itu jauh-jauh sebelumnya, sehingga lebih organize. Walaupun biasanya last minute masih suka ada aja ya yang lupa dan mesti ditambahkan. Kayaknya itu nggak lepas dari kita sebagai manusia, ada aja yang lupa. Contohnya ya, untuk bekal anak-anak sekolah, snack-snack keringnya biasanya saya siapin 1 malam sebelumnya. Jadi misalkan untuk besok hari Senin, hari Minggu malam itu udah aku masukin tuh snack-snack keringnya. Jadi disiapkan lunchboxnya, ada 5 ya yang sekarang udah sekolah. Nah itu aku masukin snack-snack keringnya, sehingga besok Senin pagi itu aku cuma perlu waktu untuk bikin sandwichnya. Atau ada anak aku yang senangnya bawa nasi, biasanya aku siapin nasi dan lauk pauknya itu ya besok pagi. Jadi pada saat pagi itu, seandainya misalkan Allah qadar kita bangunnya telat atau gimana, jadi nggak semua harus kita siapkan dari nol. Kira-kira kayak gitu ya. Atau jika ada acara sambung misalnya, biasanya aku siapin 2 jam sebelumnya karena anak aku banyak. Jadi kalau 1 jam aja kadang gak cukup untuk siapin. Aku siapin biasanya 2 jam sebelumnya. Kadang-kadang malah dari pagi hari itu kalau memang sudah tahu nanti sore akan ada ngaji. Jadi aku siapin tas-tas mereka. Untuk yang besar-besar biasanya aku cukup woro-woro aja, kayak sounding sama mereka, ayo ya ambil snack sendiri ya gitu. Terus atau siapin tasnya ya, mama belum masukin snacknya. Terus anak-anak aku udah tahu di mana snack-snack itu berada, jadi mereka bisa ambil secukupnya untuk mereka ngaji. Dan aku biasanya sudah sounding dari sebelum-sebelumnya sama mereka, oh kalau bawa snack untuk ngaji cukup 1 atau 2 ya, gak usah banyak-banyak kayak gitu. Kemudian adapun ini semua ya aku menjalani ini tetap ada hari-hari dimana aku meleset dengan waktu, kayak pas bangun kesiangan atau misalkan aku lupa nih, taunya oh ini harinya anak-anak ada kelas hafalan gitu. Biasanya ya aku kalau pas inget itu ya udah langsung wirawiri berusaha untuk prioritas. Biasanya aku berusaha untuk prioritas. Jadi kita tetap supaya paniknya kita itu masih terkontrol. Jadi kayak kita kalau perlu diam dulu sejenak ya nggak apa-apa juga. Nah kita mulai prioritas. Oh nih udah terlambat nih gitu. Kita cuma ada waktu 5 menit misalkan atau 10 menit untuk siap-siap. Ya udah yang pertama perlu kita kerjakan apa? Misalkan kita harus izin dulu untuk datang telat gitu kan. Kita sebagai orang jamaah kan kita harus datang sambung tepat pada waktunya. Jadinya aku biasakan ke anak-anak pun kalau kita akan telat, misal kita perkirakan kita akan telat karena sesuatu hal, sudah kita izin dulu. Jadi aku ambil HP, biasanya aku WhatsApp minta izin bahwa kita akan datang telat. Kemudian setelah itu mulai deh woro-woro juga ke anaknya, ayo kita lupa nih mau ada hafalan, kamu siap-siap ya, ganti baju dan lain sebagainya. Kemudian aku bantu dengan siapin tas-tas mereka, masukin snacknya, masukin minumnya dan lain sebagainya. Kemudian ya udah berangkat. Kemudian ya ini semua aku kerjakan ya selama ini seperti itu. Memang ketika telat kemudian anak ikut panik, disitulah emosi anak biasanya terpancing gitu ya. Kita juga jadi
kan nggak bisa diskusi karena waktunya nggak ada, jadi kita juga kayak terbawa emosi. Tapi di situ kita berusaha, biasanya yang aku kerjain, kita tetap diskusi tapi kita cepat. Aku bilang sama anak, mama nggak bisa ngomongin ini sekarang, misalkan kamu pokoknya cepet-cepet, kita hafalan dulu gitu, nanti kalau ada yang mau kita omongin nanti ya setelah hafalan selesai dan lain sebagainya, kayak gitu. Insya Allah gitu ya. Pertanyaan kedua, jika berkenan bisa berikan contoh rutinitas harian Teteh pakai bantuan aplikasi kah? Menjawab pertanyaan Mbak Iza yang kedua, aku nggak pakai aplikasi apa-apa Mbak untuk rutinitas harian kami. Yang sekarang aku pakai paling alarm ya di HP untuk mengingatkan jam-jam online anak-anak, karena anak-anak lagi school from home. Jadi beberapa kali aku miss, kemudian ya udah akhirnya aku pasang alarm deh untuk ini waktunya Sena nih untuk online, ini waktunya Sehan nih untuk online, kayak gitu. Adapun rutinitas kami sekarang karena kami di rumah aja, jadi kita mulai dari pagi itu bangun untuk sholat subuh. Setelah itu kalau anak-anak gak capek, ya mereka deres. Paling tidak aku usahakan mereka baca doa asar sebelum mengerjakan hal lain. Itu yang lagi sedang kita rutinkan. Setelah itu aku siapin sarapan untuk mereka. Kemudian mereka siap-siap untuk sekolah. Walaupun sekolah dari rumah, aku ajak anak-anak aku yang kecil-kecil untuk siap-siap. Biasanya aku woro-woro aja sih, kayak ayo siap-siap ya, bentar lagi waktunya sekolah, kayak gitu. Nah, sambil aku siapin sarapan, itu pun aku biasanya sambil siap-siapin untuk masak hari itu. Jadi aku bantu anak-anak aku sekolah disambi dengan kegiatan-kegiatan rumah lainnya. Misalkan aku harus nyuci, atau aku harus jemur, atau aku harus masak, ya aku sambil membantu anak-anak aku yang sekolah. Dan di awal hari itu biasanya aku pilihkan pekerjaan sekolah yang mereka bisa kerjakan sendiri, sehingga aku punya paling enggak 10 menit, 15 menit dari sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi, dimana aku bisa make waktu itu untuk aku bisa sholat duha dan sholat hajat. Ini yang aku biasa rutinkan. Insya Allah kalau nggak ada uzur, ya mudah-mudahan bisa selalu untuk mengerjakan ini. Yang aku rasakan dengan adanya sholat duha dan sholat hajat ini, Allah paring pertolongan aku dalam menjalani hari aku, karena aku rasakan aku butuh banget pertolongan dari Allah untuk aku bisa menjalani semua. Kadang-kadang aku merasa hari itu aku banyak banget yang mesti aku kerjain, dan aku rasa kayaknya gak cukup nih harinya. Dilalah ketika aku sholat duha, setelah itu doa, Allah bikin hari itu terasa panjang, sehingga apa-apa yang mesti aku kerjakan bisa terselesaikan. Nah, dari situ pula aku mulai membiasakan, aku mulai merutinkan itu. Dan aku percaya bahwa semua yang kita kerjakan itu atas pertolongannya Allah. Setelah itu aku bantu anak-anak aku untuk sekolah sampai pekerjaan sekolah mereka selesai untuk hari itu sesuai dengan jadwalnya. Setelah itu ada jeda waktu 1 jam atau 2 jam di sore hari di mana mereka bisa istirahat. Biasanya aku pakai waktu itu pun untuk aku istirahat. Setelah itu mereka biasanya ada kelas hafalan juga. Nah, jadwalnya anak-anak pun ini berbeda-beda, kelas hafalannya, jadwal ngajinya, sehingga di rumah aku itu ada board besar untuk menulis jadwal-jadwal mereka, karena aku sendiri perlu pengingat. Nah, jadi jadwalnya anak-anak tuh bisa beda-beda. Yang untuk yang besar-besar sih mereka bisa udah bisa note ya. Ini aku nih jadwal aku hafalan. Ini jadwal aku ngaji, kayak gitu. Tapi untuk aku sendiri yang harus menghafal semua kegiatan anak-anak, ya sudah aku tuliskan deh di board itu untuk aku dan suami aku untuk bisa ingat mengenai rutinitas anak-anak. Setelah itu maghrib. Setelah maghrib kita ada waktu sambung biasanya. Nah, kita siap-siap deh setelah maghrib itu untuk persiapan sambung, yang mana sekarang pun sambung kita jalani dengan online. Setelah itu acara sambungnya biasanya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah selesai sambung, yang belum dinner, belum makan, ya kita makan malam. Setelah makan malam itu mereka biasanya main sebentar sekitar 0,5 jam.
Kemudian setelah itu aku sounding ke mereka untuk persiapan tidur. Untuk yang kecil-kecil aku ingatkan untuk ke toilet dulu. Dan ada rutinitas yang memang aku biasakan kepada anak-anak semenjak anak aku yang pertama sampai dengan sekarang. Ketika menjelang tidur, aku biasakan untuk saying I love you ke mereka. Mereka pun saying I love you back. Nah, juga yang aku biasakan dari kecil itu biasanya aku doakan mereka ketika mereka menjelang tidur. Adapun prakteknya sekarang karena anak aku banyak dan kadang sekarang ini kan yang laki-laki sudah punya kamar sendiri, yang perempuan punya kamar sendiri, kita nggak tidur bareng istilahnya. Kalau aku bisa, aku usahakan sebisa mungkin aku satu-satunya anak-anak aku doakan, aku pegang kepala mereka, aku doakan. Itu sudah menjadi kebiasaan rutinitas yang aku kerjakan menjelang tidur kepada anak-anak aku. Tapi seandainya nggak memungkinkan, misalkan sudah terlalu capek, anak-anak sudah siap tidur semua, sudah di kamarnya masing-masing, biasanya ya kita saying I love you, yang gede-gede aku ingetin, ayo dong cium mama dulu gitu. Setelah itu ya aku doakan mereka secara general gitu. Jadi aku sambil tiduran ngelonin anak aku yang kecil-kecil, aku sambil doakan untuk semua yang aku niatin untuk anak-anak aku semua. Biasanya doa yang jadi andalan aku, doa Allahumma ja'al auladana auladan sholihina hafidhina al-Quran itu, dan seterusnya. Nah, setelah itu aku, anak-anak aku yang kecil-kecil masih perlu aku temenin tidur, di waktu itu pula aku mengajarkan anak-anak aku untuk menghafal doa-doa sebelum tidur. Yang aku biasa bacakan itu adalah doa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali. Kemudian aku biasakan juga ayat kursi, membaca ayat kursi. Alhamdulillah, so far dari anak aku yang pertama sampai dengan yang nomor 4 sudah bisa mengerjakan itu tanpa dituntun lagi gitu. Jadi lama-kelamaan mereka hafal. Kemudian aku cukup perlu mengingatkan aja kayak ayo jangan lupa doanya ya sebelum tidur kayak gitu. Nah, untuk yang kecil-kecil ini masih dalam tahap aku menuntun mereka. Caranya ya aku baca bareng-bareng dengan mereka setiap mau tidur. Kemudian setelah anak-anak tidur, biasanya disitulah aku kadang pakai waktu sebentar untuk me time, ya istilahnya itu waktu hening aku yang sama sekali nggak diganggu oleh anak-anak. Tapi kalau misalkan aku capek banget, aku pun nggak memaksakan, ya sudah waktunya tidur. Kemudian hari berikutnya insya Allah kita sudah siap dengan rutinitas harian kita. Pernah nggak dengan hidup tanpa asisten rumah tangga tetap merasa lelah lahir batin? Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Aku pernah banget beberapa kali ngerasa capek banget. Ya Allah, aku pengen punya mbak untuk bantuin aku di rumah, misalnya kayak gitu. Atau ya Allah, aku capek banget, kerjaan rumah gak habis-habis. Terus capek banget dengan anak-anak, utamanya ketika mereka masih pada kecil-kecil ya. Pada saat itu aku juga masih istilahnya berumah tangga juga baru, jadi pressure-nya lebih besar, pengalamannya lebih sedikit, kemudian tinggal di negeri orang tanpa bantuan siapapun istilahnya, jadinya ya pernah banget ngerasain aduh aku kayaknya capek banget gitu. Tapi aku pun pernah juga merasakan postnatal depression ya. Jadi setelah anak aku yang kelima dan keenam, aku pernah juga kayak stres nggak jelas. Maksudnya kayak gini salah gitu salah. Kok aku sedih ya? Kok aku males ya ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi yang aku rasain sekarang setelah semua itu berlalu, semua itu ada masanya. Jadi ini tahun ini aku tahun ke-16 menikah, ya maksudnya udah 16 tahun menikah dengan suami. Kemudian ya 14 tahun, hampir 15 tahun bersama anak-anak. Yang aku rasakan pendewasaan ini memang datang secara bertahap. Dan pengalaman-pengalaman yang aku alami selama ini itu pelan-pelan aku belajar untuk lebih bisa menerima keadaan, lebih belajar untuk mengelola emosi diri aku sendiri. Jadi aku belajar untuk lebih bisa bersyukur, belajar untuk menahan diri. Kemudian yang terpenting itu
aku lama-kelamaan juga belajar untuk memilah dan menyadari betul akan apa tujuan hidup kita. Maksudnya ya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita nih apa sih tujuan hidup kita, kayak gitu. Nah, terus terang aku juga baru-baru ini bisa menyadari itu betul. Jadi memang bertahap dan memang pelan-pelan, tapi kita berusaha terus untuk menuju ke sana. Tips dan triknya sebenarnya ketika kita low banget, ya kita banyak doa sama Allah, kita mendekatkan diri pada Allah. Kalau misalkan pas lagi down banget, kadang aku baca surat Yasin, aku baca Quran itu benar-benar bisa menenangkan hati kita. Kemudian ya itu banyak-banyak doa, mendekatkan diri pada Allah, minta dimudahkan harinya, minta agar terjaga dari hawa nafsu, godaan-godaan setan, kayak gitu. Karena ya kadang sedih yang berlebihan itu, terus stres yang berlebihan itu, yaitu ya di bagian dari setan yang menggoda kita. Adapun biasanya yang aku kerjakan sekarang, misalkan aku lagi capek banget, atau mungkin aku lagi sabar, aku udah di ujung tanduk nih gitu, udah gak bisa nih gitu, aku ya minta waktu sama suami untuk gantian dulu. Biasanya aku bilang, Mbak, aku kayaknya lagi perlu break dulu nih sebentar. Dulu waktu pas belum COVID ini, biasanya aku minta waktu keluar sebentar sendiri tanpa anak-anak, sejam 2 jam misalkan gitu, untuk me time lah istilahnya. Dan itu di waktu itu aku bisa tenang, bisa ngerjain yang aku suka. Nah, ketika itu, setelah itu semua aku jalani, ya aku kembali lagi ke rumah, ya kembali mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Jadi itu ya yang aku kerjakan. Biasanya aku minta break sebentar. Dulu ketika suami aku juga full kerja, anak-anak kecil-kecil, aku nggak bisa punya waktu itu kan. Nah, biasanya kalau emang udah stres banget, maksudnya anak-anak misalkan lagi nangis-nangis, lagi kita nggak tahu nih mesti gimana, biasanya aku ya masuk ke kamar dulu sebentar, 5 menit 10 menit gitu. Yang penting anak-anak aku aman. Misalkan mereka nangis atau apa gitu, ya aku biarkan dulu sebentar. Yang penting keadaan mereka aman, lingkungan sekitaran mereka aman. Yang aku perlu waktu untuk tarik napas sebentar, untuk diem dulu sebentar, supaya aku bisa menahan diri aku. Kemudian aku hadapi lagi anak itu dengan keadaan aku yang lebih bisa kontrol dan lebih baik dari sebelumnya. Dan tips dari aku biasanya yang paling ampuh ketika menghadapi anak yang seperti itu ya dengan pelukan. Kita peluk aja dulu. Setelah itu, setelah mereka calm, mereka tenang, mulai deh kita bisa ajak ngomong, kamu kenapa, apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu marah, seperti itu. Kalau untuk anak yang kecil, ya cukup dengan kita kasih comfort, kita peluk, kita sambil terus kita doakan. Kira-kira begitu ya. Sejak kapan mulai menulis? Apakah sejak awal memang ingin membukukan? Apa yang memotivasi membukukan? Seberapa lama proses membukukan? Kemudian untuk pertanyaan nomor 2-nya ya, saya sedari dulu suka nulis. Dari mulai sekolah, zaman SMP, SMA, aku suka nulis. Dan aku juga punya sahabat yang suka nulis. Jadi kita sama-sama punya notebook biasanya untuk nulis-nulis. Tapi betul-betul menulis yang ingin aku jadikan buku itu kurang lebih kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah, aku mulai nulis tentang pengalaman-pengalaman aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Apa-apa yang aku tulis itu biasanya aku ambil note kecil gitu di buku yang aku punya. Ketika ada suatu kejadian, aku ambil note, aku tulis. Kemudian pas aku sempet, aku ketikkan. Yang memotivasi aku untuk membukukan sebagian besar adalah untuk berbagi. Aku senang banget kalau seandainya apa-apa yang aku bagi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah untuk aku dan untuk keluarga. Terus juga salah satu yang memotivasi aku adalah aku ingin sekali mewujudkan sesuatu yang bisa membuat kedua orang tua aku bangga. Karena aku nikah muda ya, dari umur 19, jadi aku kadang suka punya guilty feeling, gimana nih aku kayaknya belum bikin mama papa
senang atau bangga. Jadi salah satu yang memotivasi aku untuk mewujudkan buku aku, cerita-cerita aku menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain ini pun adalah untuk mewujudkan aku yang ingin menyenangkan kedua orang tua aku. Nah, proses membukukan ini kemarin itu insya Allah take sekitar 3 bulan, 2-3 bulan. Aku ambil setelah berbagai macam survei. Aku pilih penerbit Stiletto karena mereka fokus kepada lebih banyak kepada buku-buku untuk perempuan. Jadi aku pilih Stiletto Book ini. Dan karena ini yang pertama, aku belum tahu apa-apa. Istilahnya aku masih perlu banyak dituntun. Alhamdulillahnya mbak-mbak dari penerbit Stiletto ini banyak sekali membantu aku pelan-pelan dengan penjelasan-penjelasan, tuntun aku untuk penerbitan buku solo aku yang pertama, Bersyukur, Bersabar, dan Berdoa Menuju Bahagia. Insya Allah begitu ya. Adakah kalimat motivasi atau cantolan yang bikin Mbak strong banget? Untuk pertanyaan yang nomor 3, kalimat apa yang bisa memotivasi aku, yang bisa istilahnya ngasih support aku untuk tetap strong? Insya Allah so far yang sering banget aku ingetin ke diri aku bahwa Allah itu sayang sama kita, Allah itu sayang sama aku. Jadi itu yang banyak sekali menguatkan aku, kata-kata itu yang menguatkan aku, entah keadaan seperti apapun, baik menyenangkan ataupun tidak. Ketika aku ingat dengan kata-kata itu, aku jadi bisa husnudzon billah, aku jadi bisa walaupun misalkan kejadian yang menimpa aku itu sesuatu yang gak menyenangkan, pasti dibalik itu karena Allah sayang sama aku, pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya untuk aku. Contoh misalkan kita mengalami sesuatu yang gak mengenakan dengan ibu itu misalkan. Nah, ketika aku berpikir Allah ini sayang sama aku bisa melihat bahwa di balik kejadian itu mungkin disitulah Allah membelajari aku untuk bisa sabar. Mungkin disitulah Allah membelajari aku untuk bisa kamu harus husnudzon billah, mungkin gak begini, mungkin gak begitu, seperti itu. Jadi itu yang memotivasi aku, kata-kata bahwa Allah sayang sama kita. Gimana tips cantik banget itu anak 6 padahal? Menjawab pertanyaan Mbak Upik yang nomor 4, tips agar bisa selalu tampil cantik. Insya Allah ada satu bagian di buku 3 BMB, Bersyukur, Bersabar, dan Berdoa Menuju Bahagia yang baru aku publish tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Nah, aku percaya betul setiap diri itu akan bisa terlihat menarik jika nyaman dengan dirinya. Pertanyaan kedua, jika berkenan bisa berikan contoh rutinitas harian teteh pakai bantuan aplikasi kah? Salah satu yang aku biasakan itu, aku biasakan untuk berpakaian rapi dan pantas ketika kita ke suatu tempat. Lebih lagi jika kita akan menuju ke suatu acara sambung, ke pengajian, itu aku usahakan aku bisa tampil rapi dan pantas. Itu pun aku biasakan kepada anak-anak. Prakteknya biasanya kalau kita akan ke acara sambung misalkan, atau kita ke masjid, atau kita mungkin ada acara undangan pernikahan, itu biasanya aku siapkan anak-anak dulu. Ketika mereka sudah siap, baru aku siapkan diri. Ya, bersih dan rapi itu adalah sebagian dari iman. Jadi aku mencoba berusaha untuk membiasakan itu ke diri aku, juga ke anak-anak. Juga bagian dari kita belajar untuk bisa papan empan depan. Insya Allah begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, si negatif. Saya working mom dan kebetulan satu atap dengan ibu mertua dan kakak. Gimana caranya manajemen emosi sehingga kita lebih bisa sabar, legowo dalam menjalani? Karena terkadang saya fokus menjaga perasaan orang lain yang sehingga anak dikorbankan. Halo Mbak Lulu, Masya Allah, aku ingin memberi apresiasi dulu ya untuk Mbak yang sudah menahan diri demi menjaga perasaan orang-orang sekitar. Menurut aku itu hebat banget dan butuh effort yang besar.
Sekarang gimana caranya mengelola emosi diri agar tidak tertumpahkan pada anak-anak? Dari pengalaman aku, yang pertama, Mbak gak sendiri, karena aku pun pernah mengalami. Kenapa ya kita menumpahkan emosi kita ke anak-anak ketika kita marah atau kita kesel, padahal bukan kesel sama mereka, bukan marah sama mereka. Kalau aku pikir, mungkin yang pertama adalah karena anak adalah yang paling dekat dengan kita dan boleh dibilang lebih lemah dari kita sehingga menjadi sasaran. Apalagi jika kita tahu betul bahwa setelah kita marahi seperti apapun, sang anak gak lama kemudian tetap cari kita, tetap kembali pada kita seolah-olah gak terjadi apa-apa. Lambat laun aku mencoba untuk memperbaiki, karena ternyata walaupun anak seperti gak apa-apa setelah dimarahi, sedikit banyak ada yang membekas pada mereka dari kejadian itu. Tapi kita jangan berkecil hati ya, karena dari itu semua pun aku mengenalkan kata maaf kepada anak-anak. Aku mengenalkan emosi-emosi yang sewajarnya manusia miliki. Aku kenalkan pada mereka bahwa ibu mereka pun seorang manusia biasa yang bisa salah, bisa sedih, bisa kecewa. Tapi aku pun berusaha untuk mengajak diri aku, mengajak anak-anak aku untuk bisa mengekspresikan emosi-emosi negatif itu ke arah yang positif. Contoh, ketika aku melakukan kesalahan kepada anak-anak, kelepasan marah-marah misalkan, setelah itu ya aku minta maaf pada mereka. Maafin mama ya, tadi mama salah. Kamu mau kan maafin mama? Seperti itu. Kemudian aku pun ajak anak-anak aku untuk mengekspresikan emosi mereka ke arah yang lebih tepat. Misalkan kalau kita lagi melakukan kesalahan, kita jangan marah. Itu bukan waktu yang tepat untuk kita marah-marah. Kalau kita salah, ya kita meminta maaf. Itu yang paling pas. Atau ketika ada yang menyakiti hati kita supaya belajar untuk bisa memaafkan. Hal-hal kayak gitu aku kenalkan ke anak-anak, dan aku pun berusaha untuk mengerjakan itu untuk diri aku sendiri. Belajar pelan-pelan karena itu semua gak mudah, dan aku pun yang sering aku kerjakan sekarang, misalkan karena segala kejadian yang kita alami gak selalu menyenangkan kan. Ada misalkan waktu saat dimana kita sakit hati, misalkan entah karena perkataan orang atau perbuatan orang lain, atau ada sesuatu hal yang membuat kita gak nyaman sehingga kita sakit hati. Yang sedang aku kerjakan sekarang ini, dan mudah-mudahan bisa terus aku biasakan, aku mendoakan hati aku agar baik-baik aja. Aku minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan hati aku. Ya Allah, jadikan hati aku bisa memaafkan. Insya Allah begitu ya Mbak Lulu, mudah-mudahan menjawab ya. Mbak, bagaimana tipsnya ya agar rutinitas ini anak bisa melakukannya dengan bahagia? Misal, apakah selalu harus cocok dengan hati si anak? Halo Mbak Adelia, aku coba jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika anak-anak aku kecil, rutinitas ini memang aku yang bentuk. Tapi prakteknya, aku berusaha untuk mengikuti alurnya anak-anak. Maksudnya aku berusaha baca, kira-kira anak aku ini nyaman gak ya? Seandainya misalkan aku buat jam tidurnya jam sekian, atau aku biasakan mandi jam segini misalkan, kira-kira dia nyaman gak ya? Aku berusaha untuk baca itu. Ketika mereka mulai beranjak dewasa, mulai bisa diajak diskusi, rutinitas ini aku bentuk bersama mereka. Jadi aku ajak mereka untuk musyawarah gimana agar hari kita berjalan dengan baik. Tentunya tetap dalam norma-norma, misalkan kayak tetap ada waktunya deres, tetap ada waktunya mereka ngaji, tetap ketika mereka jam main harus stop ketika waktu sholat datang, seperti itu. Jadi rutinitas ini kita bentuk bersama, dan aku berusaha rutinitas ini pun terbentuk untuk dijalani dengan nyaman, baik untuk aku dan juga untuk anak-anak.
Jadi penasaran sama anak-anaknya Mbak Laila. Bayangan saya anaknya penurut semua, tapi mungkin hanya bayangan saya ya. Apakah tidak pernah protes Mbak dengan rutinitas yang Mbak Laila bangun? Untuk pertanyaan yang nomor 2, karena rutinitas ini dibentuk bersama atas tujuan untuk kenyamanan bersama, maka ketika mereka tidak menjalani, misalkan mereka lupa atau mereka tiba-tiba main terus mainnya kelamaan padahal sudah waktunya deres misalkan, ya itu aku ingatkan, sudah deres belum, ini bukannya waktunya ini ya, misalkan seperti itu. Untuk yang lebih kecil, anak-anak yang lebih kecil biasanya aku lebih fleksibel, dan biasanya ini yang suka menjadi pertanyaan untuk anak yang besar-besar. Kalau di sini anak-anak suka bilang, "Nak Fe mama, kenapa dia boleh, kenapa aku nggak boleh?" Seperti itu. Nah di situ aku mulai memberi penjelasan-penjelasan bahwa ekspektasi yang aku punya dan rutinitas yang kita bikin bersama ini terkadang tidak bisa kita jalani dengan sama persis untuk dia yang sudah besar dan adiknya yang masih kecil. Aku kadang memberi contoh seperti misalkan sholat. Untuk yang sudah umur 7 tahun, 10 tahun itu mama akan ajak kamu untuk betul-betul tertib dalam melaksanakan sholat. Tapi untuk adik kamu yang masih 4 tahun atau 5 tahun, mama ajak pelan-pelan. Jadi rutinitas ini memang aku berusaha untuk tetap kita jalani semua dan nyaman, namun tetap fleksibel seperti yang sudah aku share ya kepada ibu-ibu semua. Yang mana kadang rutinitas ini nggak bisa kita jalani dengan exactly the same, nggak bisa yang benar-benar sama persis. Nah, kalau seandainya memang rutinitas yang sudah kita bentuk berdasarkan musyawarah nggak berjalan, biasanya aku ajak anak-anak lagi untuk bermusyawarah lagi. Oh, nih kayaknya nggak berjalan nih kalau kayak gini. Kalian juga agak kesusahan kayaknya menjalaninya. Ya sudah, kita musyawarahkan lagi, kita bentuk lagi yang baru, yang bisa kita jalani, yang bisa nyaman dijalani oleh semua. Apakah Mbak Laila punya target tertentu terkait rutinitas yang dibangun ini? Kalau ada, bisa Amsal sebutkan contohnya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, tentunya Mbak, aku punya target dari apa-apa yang aku bangun. Dari kebiasaan-kebiasaan, rutinitas yang aku bentuk, sebagian besar aku harapkan itu bisa menjadi kebiasaan baik untuk anak-anak aku, yang mana tanpa harus aku ingatkan, tanpa aku harus terus woro-woro, mereka sudah bisa menjalani dengan otomatis gitu. Jadi diri mereka bisa menjalani itu semua tanpa harus diingatkan lagi. Contohnya sekarang kebiasaan yang lagi aku bentuk adalah aku ajak anak-anak aku untuk membaca doa asar sebelum mengerjakan segala sesuatu di pagi hari. Harapan aku itu bisa menjadi kebiasaan mereka. Sama juga dengan doa-doa lainnya. Misalkan doa sebelum tidur itu aku biasakan anak-anak aku untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian doa ayat kursi, kemudian doa sebelum tidur. Itu aku biasakan alhamdulillah lama-kelamaan yang besar-besar sudah bisa menjalani tanpa harus dituntun. Begitu pula dengan hal lain seperti misalkan selesai makan supaya mencuci piringnya sendiri. Aku harapkan dari hal-hal yang kecil tersebut kemandirian di dalam diri anak-anak aku bisa terbentuk. Kenapa aku membiasakan anak-anak untuk doa-doa penjagaan? Selain aku harapkan itu menjadi kebiasaan baik bagi mereka, terus terang aku sebagai ibunya pun menjadi tenang ketika mereka bisa terbiasa membaca itu. Aku tahu bahwa Allah jaga anak-anak aku, bahwa Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk jaga anak-anak aku. Jadi doa pagi sore dan yang sekarang sedang aku biasakan ke anak-anak doa asar itu, selain tujuan utamanya untuk mereka terbentuk kebiasaan baik dan bisa menjadi doa andalan bagi mereka, aku pun sebagai ibunya
merasa tenang karena yakin Allah melindungi anak-anak aku. Dan itu aku bicarakan kepada anak-anak aku. Aku bilang pada mereka, Mama tenang kalau kamu sudah baca, karena Mama tahu Allah jagain kamu. Allah kirim malaikatnya untuk jagain kamu.